Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tonton terus Hi Guys Official, subscribe, like, share, and comment. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Yang sama-sama kita hormati Bapak Sekda, guru kita bersama Al-Mukarram Kiai Haji Luqmanul Hakim, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, insyaallah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini ada 5 poin yang mau saya sampaikan sesuai dengan lambang simbol tangan waktu kita berfoto tadi. STW, sholat tepat 5 waktu. Poin yang pertama adalah bahwa ada orang lapar, yatim, miskin, fakir, du'afa yang tak tahu kemana dia mengadukan laparnya. Ada orang yang hartanya banyak, saking bingungnya dia mau kemana dicampakkan duit ini, akhirnya dia ke mall 3 kali sehari. Outfit sekali berdiri 100 juta. Dari mulai sandal alas tapak kaki sampai kepala takut kena ketombe. Habis duit hanya untuk aksesoris. Maka datanglah kita mempertemukan 2 orang yang kebingungan ini. Yang satu bingung kemana uang mau dicampakkan, yang satu bingung kemana lapar mau diadukan. Maka yang mempertemukannya adalah pasukan amal soleh. Kita tak punya duit, kita tak ada kuasa, kita bukan orang kaya raya, tapi insya Allah tenaga yang dititipkan Allah di badan mempertemukan 2 makhluk ini, membawa beras yang baik dari orang baik kepada orang baik, pasukan amal soleh. Mudah-mudahan kita istiqomah dalam kebaikan. Orang yang menyantuni, menyiapkan, memikulkan, mengantarkan, membawakan, memasakkan, menyuapkan penghafal Quran, insya Allah 1 dari sekian anak cucunya akan ada yang menjadi penghafal Quran. Kalau kita bukan penghafal Quran, akal kita sudah tua, mata kita sudah rabun, lemah pikiran kita, tak lagi sanggup menghafal Quran, jadilah para pelayan penghafal Quran. Berharap nanti di akhirat ketika para penghafal Quran ini diberikan kuasa oleh Allah, man dzalladzi yashfa'u indahu illa biiznih. Siapa yang bisa memberikan syafaat kalau bukan karena izin Allah? Di antara yang bisa memberikan syafaat para penghafal Quran, maka yang memikul, yang membawakan, yang memungutkan, yang mengutipkan, yang mentransferkan, yang mengkarungkan. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari penghafal Quran. Ini poin yang pertama. Yang kedua, andai kita tidak tolong Islam ini akan tetap jaya. Andai kita tidak tolong program ini, dia akan tetap berjalan. Dengan kamu atau tanpa kamu, Islam tetap tinggi. Al-Islamu ya'lu, Islam tinggi. Wala yu'la alaih. Tak ada yang bisa menandingi Islam. Tapi yang menjadi pertanyaan, apakah kita akan mulia tanpa Islam? Kita tidak ada apa-apanya tanpa Islam. Kita hanya setumpuk daging busuk yang akan menjadi santapan cacing tanah. Yang memuliakan kita adalah ketika duduk dengan para alim, para ulama, mendengarkan bacaan Al-Quran Ustadz Taqi Malik, duduk bersama Kiai Luqmanul Hakim, bersama dengan sahabat-sahabat yang tulus ikhlas. Mereka tidak menggaji, tak ada keuntungan profit duniawi, karena ini semuanya fi sabilillah. Mudah-mudahan kebersamaan kita ini bersama orang baik di dunia membuat kita nanti bisa bersama dengan orang terbaik di akhirat, Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan pernah berpikir beras ini sampai karena saya. Ini semua terwujud karena aku. Kalian bisa hafal Quran, bisa makan, yatim du'afa bisa sekolah karena kami. Bukan. Kalau masih ada keakuan, keegoan saya, maka batallah ucapan kita, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah, at-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah. Langkahkan kaki pergi, la haula wa la quwata illa billah. Nampak sesuatu yang baik, alhamdulillah. Pak Ustadz, berkat kiriman beras kemarin, alhamdulillah uang bisa kami simpan untuk bangun kelas, buat WC yang mestinya kemarin beri beras.
Alhamdulillah. Berkat pertolongan dari sahabat-sahabat dari Baitul Munzalan Indonesia, akhirnya tak ada lagi anak pesantren yang tak makan. Alhamdulillah. Sudah diresmikan, sudah dilantik, tapi beras tak bertambah. Innalillah. Semuanya balikkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Poin yang ketiga, tidak bisa berjalan sendirian, mesti berjamaah. Sholat berjamaah, doa berjamaah, zikir berjamaah, puasa berjamaah, baca Quran berjamaah. Ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara, ada pembina, ada penasehat, ada pengawas, ada tokoh masyarakat, ada dewan pakar, ada orang pakir. Dewan pakar paling atas, pakir paling bawah. Tapi ketika menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, pakar belum tentu lebih mulia daripada pakir, pakir belum tentu lebih hina daripada pakar. Cuman beda A dan I, pakar dan pakir, pakir dan pakar. Jangan bangga dengan SK, jangan bangga dengan kemuliaan. Inna akramakum indallah, yang paling mulia di sisi Allah, atqakum, yang paling takwa, paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini bisa terwujud demikian, dari mulai kajian subuh sampai pelantikan, sampai tausiah, dari mulai yang memasang tenda. Yang paling berat tugasnya di antara semua ini yang meniup balon. Tapi dia tak disebut, tak dilantik. Padahal kalau nanti foto di share, itulah yang membuat cantik dan indah. Mereka lah yang paling ikhlas karena Allah SWT. Jangan-jangan dia lebih dulu masuk surga karena balon-balon. Padahal selama ini kita tahu balonku ada 5, tinggal 2 warna aja, yang lain meletus semua. Hah? So sweet. Jadi yang ditampilkan adalah kita, kebersamaan kita. Iyyaka na'budu, bukan a'budu. Wa iyyaka nasta'in, kami menyembah, kita minta tolong. Jadi tidak ada berkata ini adalah, maka berjamaah nih mesti kita jaga. Kita nih berjamaah dalam satu kapal. Kalau ada orang yang membolongi kapal diam-diam di bawah, kita yang melihat dari pucuk di atas katakan, oh tak apa-apa, lubangnya di bawah, nanti kalau air masuk paling dia aja yang tenggelam. Ketika masuk air ke dalam kapal, yang tenggelam nanti yang di bawah atau sampai ke atas? Ke atas. Yang belum paham tentang kapal tenggelam, tonton Titanic. Tenggelam kita semua. Tapi kapal yang kita naiki ini bukan kapal sembarang kapal. Kapal yang kita tumpangi adalah kapal Munzalan. Insya Allah selamat kita sampai ke tujuan. Anzilna, tempatkan kami, Munzalan, di tempat mubarakan, yang penuh dengan keberkahan. Diambil dari ayat Al-Quran, wa anta khairul munzilin, engkaulah sebaik-baik yang menempatkan. Tak mungkin salah penempatan Allah SWT. Penempatan PNS, banyak mereka tersinggung. Masa saya diletakkan di pulau, masa saya dijauhkan, masa saya tempat terisolir. Dia katakan salah penempatan. Tapi Allah tak mungkin salah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala adalah fa'alul lima yurid. Dia berbuat sesuai kehendaknya, tak ada aturan yang dia ikut. Dia di atas segala sesuatu. Ya dzal jalali wal ikram, ya fa'alul lima yurid, ya man qada amran innama yaqulu lahu kun fayakun. Poin yang keempat, kalau kita mati nanti menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, seragam tinggal. Pin yang dipasangkan Ustadz Abdul Somad tadi, kalau mati dibawa apa tinggal? Tinggal. Yang kekal abadi yang kita bawa adalah yarji'usnani, yang 2 pulang ke rumah. Keluarga pulang, anak, bini, menantu, kawan, sahabat, handai tolan, alumni alma mater, pulang semuanya. Mobil sampai ke pelataran parkir, pulang. Selimut beludru yang terbuat dari sutra, dibeli mahal di luar negeri, dibawa pulang. Wa yabqa wahidun, yang tinggal cuma 1, wa amaluhu, 1000 sehari, itulah yang akan kau bawa mati. Beras 7 kilo, itulah yang akan menjadi bekal ketika nanti ditanya oleh malaikat Mungkar Nakir. Sendiri di dalam liang lahat kubur, tiba-tiba muncul sesosok muda, bagus rupanya. Kita pun terkejut. Siapa kamu? Kenapa bersamaku di liang lahat ini? Aku adalah amal-amalmu yang dulu.
Di setengah kesibukanmu sebagai PNS, sebagai pegawai, sebagai karyawan BUMN, perusahaan swasta, sempat-sempat kau datang untuk mengajak masyarakat Batam mengumpulkan beras. Kau sempat-sempatkan mengirimkan transfer 1.000 sehari, 25.000 sebulan. Kau sempat-sempatkan memikul beras. Kau sempat-sempatkan mengantar beras ke pulau-pulau. Kau sempat-sempatkan mengunjungi sekolah tahfiz Quran. Hari ini kubalas, aku menolong engkau di saat orang lain tak dapat menolong. Wa yabqa wahidun, yang tinggal cuma satu. Yang satu itu adalah wa amaluhu, amal. Yang lain hanya tinggal kenangan semata. Kaulah bulan, kaulah bintang, sedetik tak dapat berpisah selama hayat di kandung badan. Begitu ajal tiba, kita pun tinggal sendiri menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kawan, sahabat, tetangga, semuanya, jamaah, follower, viewer, subscriber, tak ada satupun yang mau ganti-gantian sip-sipan menemani kita di liang lahat. Kalaupun ada pernah sekilo 2 kilo dikirimkan ke tahfiz Quran, ingat mereka. Untuk semua yang pernah menyumbangkan, kita tak dapat kita sebutkan namanya satu persatu. Al-Fatihah mereka kirimkan. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ja'al kuburahum radatan min riyadil jinan. Jadikan kuburnya salah satu dari taman-taman surga. Berubah lubang neraka menjadi taman surga, bukan karena amal kita, tapi karena kiriman doa dari para penghafal Quran, yatim, miskin, du'afa. Dikirimkan pula dengan transfer itu, dibawa oleh Paskas. Nampak anak ini berprestasi hafal Quran, dikirim dia ke Al-Azhar Mesir. Pulang dia membuka sekolah tahfiz Quran. Murid-muridnya ini membuka lagi, menggurita. Maka menjadi amal jariah sampai hari kiamat tak putus. Shadaqatun jariyah, ilmun yuntafa'u bih, waladun solihun. Anak soleh tak ada, ilmu kita tak pula ulama, maka satu lagi gantungan, sodaqah. Anak soleh rusak, narkoba, LGBT, game online, PlayStation, mabuk, sakau, geng motor, tak terselamatkan. Ilmu dibaca pangkal hilang ujung, dibaca ujung hilang pangkal. Tadi waktu Ustadz Taki maju ke depan, beliau bacakan menurut imam ini, menurut imam ini, menurut imam ini. Begitu beliau turun, jangankan imam, makmun pun tak teringat kita. Saking kan akal kita ini lemah. Tapi ketika kita dibantu oleh doa orang lain, maka itu menyampaikan kita ke surga Jannatul Firdaus. Yang terakhir, semua amal kita ini akan hilang binasa kalau sampai kita kena penyakit ujub. Ijabul mar'i binafsihi unwanu dha'fi aqlihi. Orang yang merasa ujub, kagum dengan amalnya, dengan dirinya, maka itu adalah tanda lemah akalnya. Tadi Abdul Somad di dalam, Ustadz Lukman 20 menit, Abdul Somad 30 menit. Sampai di depan diberikan lagi kesempatan ngomong. Penyerahan beras, Abdul Somad. Tanda tangan prasasti, lama-lama datang ujub, datang merasa, datang setan pula membisikkan. Nampaknya api kecil di dalam sekam, nampaknya bara kecil di tengah lalang yang kering, setan pun mengipas. Maka lebih cepat, lebih baik dipadamkan ini dengan menyadarkan diri, hilangkan rasa rujuk, rasa angkuh. Kalau selama ini tanganmu dicium orang, kau dimuliakan orang, dibentangkan karpet merah, permadani merah, entah siapa punya yang dipinjam ini. Jangan lupa nanti dibawakan ke Dorsmir. Lalu kemudian kita hilangkan keangkuhan ini bagaimana? Kita ketuk pintu rumah orang. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Boleh kami salurkan beras Ibu? Tak usah kau salurkan, aku pandai menyalurkan sendiri. Mengikis keangkuhan, keegoan yang selama ini kita dihormati orang, yang selama ini dimuliakan orang, mau melawan karena posisi kita sedang di bawah. Yang selama ini di kantornya datang orang mau menjumpai dia, 3 meja mesti dilewati, security masuk ke kantor. Hari ini dia hilangkan keegoannya, dipikulnya beras, menetes peluh kepanasan. Gimana? Udah? Apa udah? Udah korok, kamu belum mau diupload nih. Ujung-ujungnya Semua demi konten.
Jangan beramal demi konten. Sengaja di depan bot itu biar nampak angin memukul rambut bergelombang. Matahari sedang mau tenggelam di tengah petang. Ya Allah, terima amal kami. Cuman udah. Yang Ustaz cakapkan ini siapa? Saya. Itu video yang memikul, yang pura-pura melempar beras itu kan video saya itu. Udah Ustaz, udah cukup, udah berhenti. Nah, orang ini melanjutkan. Sengaja dibuat pakaian mereka ini hitam biar sepeda kakinya tak nampak. Kalau dibuat putih nampak tak semangat dia kerja. Hitam, semangat terus. Begitu balik ke rumah pingsan bini. Mangkingkan luar biasanya. Maka hilangkan ujub, hilangkan ego dengan beramal bersama ini. Masuk ke pulau-pulau, menyapu kepala anak yatim, bertemu dengan fakir miskin du'afa. Itu semua menghilangkan keegoan, keangkuhan. Kalau kita di kantor dimuliakan orang, di rumah dimuliakan orang, di masjid dimuliakan orang, dikasih kursi, dikasih tempat duduk, dikasih makanan, dikasih jamuan, lama-lama kita jadi Fir'aun, lama-lama kita jadi Qarun. Jadi siapa saja orang-orang angkuh, orang sombong di Kepulauan Riau, di Batam ini ingin menghilangkan egonya, angkuhnya, sombongnya, masuk ke Paskas. Insya Allah terkikis itu lama-lama. Ini semua tak lain tak bukan supaya nanti kita menghadap Allah. Yauma la yanfa'u malun, hari itu tak ada guna harta, wala banun, tak ada guna anak, illa man atallaha, kecuali orang yang datang menghadap Allah biqalbin salim. Hatinya bersih dari ujub, hatinya bersih dari takbur, hatinya bersih dari sombong, hatinya bersih dari merasa lebih hebat, lebih mulia, lebih kaya, lebih tinggi, lebih senior, lebih berkuasa daripada orang lain. Jadi dengan menggabungkan diri bersama Paskas, bersama Baitul Mal Munzalan, tak dapat apa-apa dunia apalagi, tapi insya Allah ada satu harapan kekal abadi di akhirat. Lapang kubur, selamat dari azab kubur, selamat dari hisab, waktu di padang mahsyar dapat syafaat, dan ringan meniti titian siratul mustaqim, dibukakan pintu surga. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Lalu kemudian keluarga besar Baitul Mal Munzalan Indonesia, keluarga besar Paskas, keluarga besar infak beras, dipersilakan malaikat masuk ke semuanya dalam surga insya Allah. Begitu masuk dalam surga, lalu datang malaikat membisik. Kata malaikat, kau udah cukup konten, keluar. Karena dulu beramal bukan karena Allah, tapi karena konten. Syahdu kemana? Studi banding. Kemana? Ke Batam. Mau belajar apa? Bagaimana cara mengumpulkan beras bisa 10 ton? Mau belajar apa? Bagaimana cara mendirikan Baitul Mal Munzalan Indonesia? Mau belajar apa? Bagaimana cara menyampaikan beras sampai ke pulau-pulau bisa sampai? Jangan sebatas studi banding. Karena kita khawatir nanti dipersilakan masuk surga hanya studi banding. Setelah selesai balik ke neraka balik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Mudah-mudahan 5 poin tadi menjadi pelajaran buat kita bersama. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi nasihat buat saya pribadi, menjadi amal jariah buat saya pribadi dan buat kita semua. Jangan lupa doakan kawan-kawan kita, sahabat kita supaya amanah. Karena ini gajinya tak ada, jabatannya tak ada, tapi hisapnya di akhirat luar biasa. Setiap butir beras itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Masya Allah. Jangan sampai nauzubillah masuk kita ke neraka jahanam, pandang ke kiri ke kanan, kata koruptor, Ustadz kau sini juga gitu ya. Ustadz dulu yang ceramah. Itulah kami salah hitung beras dunia tak dapat, akhirat kena. Mudah-mudahan selamat, kita selamat akhirat insyaallah. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Jabatannya tak ada, gajinya tak ada, hisabnya luar biasa. Setiap butir beras akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT. Jadi nanti kalau ada orang Paskas, orang Munzalan, waktu yang lain sibuk memikul beras, dia lamalah di bot itu,
Kau sedang apa? Setiap butir berasnya diminta tanggung jawab. Padahal dia tak mau mikul. Setiap tetes buluh keringat kita akan meringankan hisab kita di hadapan Allah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Itulah yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan tahniah, selamat beramal soleh, selamat bekerja, selamat berikhlas, selamat berjamaah. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys official.